Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Jalla wa Ala atas segenap karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad manusia ada segumpal daging yang apabila segumpal daging tersebut adalah sesuatu yang baik, maka akan baik pula seluruh jasad dari orang tersebut. Akan tetapi kalau kemudian segumpal darah tersebut rusak, maka imbasnya adalah akan menjadi rusaklah seluruh jasad orang tersebut. Al-Imam Ibnu Katsir ketika kemudian beliau menyampaikan kepada kita di dalam tafsir beliau terkait tentang siapa sosok Luqman Al-Hakim yang Allah Subhanahu wa taala bahkan kisahkan di dalam Al-Qur'an, bahkan ada nama surat yang namanya adalah Luqman. Beliau membawakan beberapa riwayat terkait tentang siapakah Luqman Al-Hakim. Di antara riwayat yang kemudian disampaikan oleh beliau, bahwasanya Luqman Al-Hakim ini dulunya adalah seorang budak yang suatu ketika tuannya ingin menguji sampai mana tingkat kecerdasan dari seorang Luqman Al-Hakim. Karena pada saat itu beliau memang dikenal sebagai sosok yang memiliki hikmah. Banyak perkataan-perkataan beliau yang mengandung hikmah. Lalu kemudian tuan ini ingin menguji Luqman Al-Hakim, maka kemudian dia pun berkata kepada Luqman Al-Hakim, wahai Luqman Al-Hakim,
saya punya seekor kambing, maka hendaklah kambing tersebut kamu sembelih. Kalau kamu sudah selesai menyembelih kambing tersebut, coba keluarkan 2 anggota badan yang ada pada kambing tersebut, yang termasuk anggota badan yang paling terbaik. Keluarkan 2 di antara anggota badan kambing tersebut yang menurut kamu adalah merupakan anggota badan yang terbaik. Ya, kalau kita ditanya pertanyaan seperti ini, mungkin akan beda persepsinya satu dengan yang lainnya. Karena kalau kemudian menurut kita anggota badan yang terbaik mungkin yang paling senang kita makan. Ya, ada yang suka bagian kambingnya itu adalah bagian kepalanya. Ada yang suka kemudian bagian dari kambing tersebut adalah pahanya, ya, untuk disate dan lain sebagainya. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Luqman Al-Hakim, beliau kemudian mengeluarkan 2 anggota badan dari kambing tersebut, yaitu yang pertama beliau keluarkan lisan kambing tersebut, dan yang kedua adalah beliau keluarkan hati kambing tersebut. Jadi yang dikeluarkan oleh Luqman Al-Hakim yang menurut beliau adalah 2 anggota badan yang terbaik yang ada pada seekor kambing adalah yang pertama lisannya, dan yang kedua adalah hatinya. Kemudian pada hari yang berikutnya, tuannya kembali memanggil Luqman Al-Hakim, kemudian seraya berkata kepada Luqman Al-Hakim, "Wahai Luqman Al-Hakim, saya masih punya 1 ekor kambing yang lainnya. Coba kamu sembelih kambing tersebut, lalu kemudian keluarkan 2 bagian tubuh dari kambing tersebut yang menurut kamu, ya, itu adalah bagian tubuh yang paling buruk dari kambing tersebut. Keluarkan anggota badan yang paling jelek dari kambing tersebut." Maka kemudian Luqman Al-Hakim pun menyembelih kambing tersebut, dan menariknya yang beliau keluarkan adalah sama persis saat kemudian beliau menyembelih kambing yang pertama. Yang beliau keluarkan adalah lidah dari kambing tersebut, dan yang beliau keluarkan adalah hati dari kambing tersebut. Akhirnya tuannya kebingungan, ya. Lalu kemudian tuannya bertanya kepada Luqman Al-Hakim, "Wahai Luqman Al-Hakim, ketika kemudian aku perintahkan kamu untuk mengeluarkan bagian terbaik dari anggota tubuh seekor kambing, yang kau keluarkan adalah lidah dan juga hatinya. Dan begitu pula ketika aku perintahkan kamu untuk mengeluarkan anggota badan yang paling buruk dari kambing tersebut, kamu juga melakukan yang sama, yang kamu keluarkan adalah lidahnya dan juga hatinya. Coba jelaskan maksud dari apa yang telah engkau lakukan." Lalu kemudian kata Luqman Al-Hakim, dia berkata, "Sesungguhnya 2 anggota tubuh ini, kalau baik, maka tentunya ini akan berdampak kebaikan bagi seseorang. Dan apabila 2 anggota badan tersebut itu buruk, maka juga akan berdampak buruk bagi seseorang." Maka apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, yang mana beliau mengatakan kalau kemudian hati seseorang itu baik, maka akan ikut baiklah seluruh daripada jasad-jasadnya, dan kalau kemudian buruk, maka akan menjadi buruklah seluruh bagian dari jasadnya. Dan apa petuah yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi, maka ini menunjukkan bahwasanya, ya, bagaimana peranan penting hati bagi perilaku kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, hati
berperan penting untuk kemudian membawa kita kepada arah yang baik, kepada ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, ataukah kemudian sebaliknya membawa kita kepada perkara-perkara negatif, membawa kita kepada perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, para ulama membagi hati menjadi tiga bagian. Ya, hati kata para ulama itu paling tidak ada tiga bagian. Yang pertama yaitu yang disebut dengan hati yang bersih, hati yang suci, hati yang sehat. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai dengan 89, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari kiamat adalah merupakan hari yang tidak bermanfaat harta dan juga anak keturunan seseorang, kecuali yang datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hatinya yang bersih, dengan hatinya yang sehat. Lalu pertanyaannya, apakah yang dimaksudkan dengan hati yang bersih, dengan hati yang sehat tersebut? Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya yang dimaksudkan dengan hati yang bersih, yang dimaksudkan dengan hati yang sehat, yaitu hati yang senantiasa tunduk dan patuh terhadap apa-apa yang menjadi perintah-perintah dan juga larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah yang dimaksudkan dengan hati yang bersih. Itu mereka-mereka yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala, hatinya orang-orang muslim, hatinya orang-orang mukmin adalah hati-hati yang bersih, karena mereka senantiasa tunduk dan patuh terhadap apa-apa yang menjadi ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka laksanakan perintah-perintah Allah Jalla wa'ala dan mereka jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Masya Allah, bab tentang masalah keikhlasan misalkan, dan menghadirkan niat dalam setiap amalan yang kita lakukan, bab ini adalah merupakan bab yang agung di dalam syariat kita. Bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat dalam setiap perbuatan kita, ini adalah bab yang agung di dalam syariat kita. Bagaimana tidak kita katakan sebagai bab yang agung? Dikarenakan bab keikhlasan dan menghadirkan niat ini adalah merupakan sebuah amalan yang bisa memberikan kita banyak kebaikan di sisi Allah Jalla wa'ala. Ketika seseorang beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, lalu kemudian dia mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan keikhlasan dirinya ini bisa menyebabkan amalan-amalan sederhana, amalan-amalan yang terlihat kecil di mata kita, ini akan berubah menjadi amalan yang begitu besar dan menjanjikan pahala yang begitu dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata para ulama, mereka mengatakan rubba amalin shagirin tu'azimuhun niyyah. Berapa banyak amalan-amalan yang terlihat kecil, terlihat sederhana, simple, akan tetapi amalan ini akan berubah menjadi amalan yang begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, manakala kita iringi amalan tersebut dengan niat yang benar,
dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa, Ustaz? Banyak. Ya, disebutkan dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang pertama, misalkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwasanya nanti suatu saat di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memanggil seorang hamba. Lalu kemudian Allah Jalla wa Ala menghamparkan, memperlihatkan amalan-amalan hamba tersebut di hadapannya. Lalu kemudian didapati bahwasanya hamba ini memiliki 99 catatan keburukan dan hanya memiliki 1 catatan kebaikan. Ya, bayangin, perbandingannya bukan lagi 1 banding 2, tapi perbandingannya adalah 1 banding 99. 1 catatan kebaikan yang dia miliki, 99 catatan keburukan yang dia miliki. Yang mana mungkin dalam apa yang menjadi pandangan kita sebagai manusia, dari apa yang tampak dari zahir orang tersebut, mungkin orang tersebut pasti akan celaka. Ya, karena keburukannya lebih banyak dibandingkan dengan apa? Dengan kebaikannya. Akan tetapi apa yang kemudian terjadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika kedua amalan tersebut Allah Jalla wa Ala timbang, maka yang berat, maka yang menang dalam timbangan tersebut adalah 1 catatan kebaikan, mengalahkan 99 catatan keburukannya. Lalu apa 1 catatan kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaulu la ilaha illallah, yaitu ucapan la ilaha illallah yang penuh ikhlas keluar dari dalam hatinya. Kata para ulama, yang membuat ucapan atau kalimat la ilaha illallah ini begitu agung, begitu besar di sisi Allah Jalla wa'ala, dikarenakan seseorang tersebut ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini memang benar-benar muncul dari dasar hatinya yang paling dalam, dia tujukan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana dengan keikhlasan inilah Allah terima amalannya, lalu kemudian Allah lipat gandakan pahalanya, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosanya yang sebanyak 99 catatan keburukan. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah meremehkan sedikit pun kebaikan. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Meskipun amalan tersebut, kebaikan tersebut hanya berupa senyum, memancarkan wajah yang semeringah kepada siapa? Kepada saudaramu. Ya, karena bisa jadi ini akan menjadi amalan yang berharga. Manakala kemudian kita mengiringi amalan tersebut dengan apa? Dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan bahwasanya dulu di zaman Bani Israel ada seorang wanita pezina. Ya, yang kita tahu, yang namanya zina ini adalah salah satu perbuatan dosa besar. Ya, perbuatan dosa besar. Akan tetapi pada suatu saat ternyata pezina ini memberikan minum kepada seekor anjing yang tengah kehausan, yang mana dengan amalan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa dari wanita tersebut. Ya, bayangin, hanya dengan apa? Memberikan minum kepada seekor anjing yang tengah kehausan. Amalan yang mungkin dalam pandangan kita sebagai manusia adalah amalan yang kecil, amalan yang sederhana.
Akan tetapi amalan yang kecil dan sederhana ini menjadi amalan yang begitu besar di sisi Allah Jalla wa'ala dan mendapatkan keutamaan yang luar biasa di sisi Allah Jalla wa'ala, dikarenakan wanita ini ketika melakukan hal tersebut niatnya adalah niat yang benar, dia lakukan karena Allah Jalla wa'ala. Dia lakukan karena keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kalau kemudian apa? Memberikan minum seekor anjing, binatang, hewan. Lalu bagaimana kalau kemudian kita memberikan makan, memberikan minum kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang kesulitan, apalagi pada saat kondisi sekarang ini. Maka ini adalah merupakan amalan yang besar, amalan yang agung kalau kemudian apa? Kita mengerjakannya dengan penuh apa? Dengan penuh keikhlasan kepada Allah Jalla wa'ala. Hadis yang lainnya, Nabi SAW sampaikan kepada kita bahwasanya ada orang yang bolak-balik di surga dikarenakan sebuah amalannya yang sederhana, yaitu dia menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Ada pohon yang kemudian apa? Keluar ke jalan, dan itu mengganggu orang-orang yang berjalan di jalan tersebut. Lalu kemudian dia singkirkan gangguan tersebut, dia potong ya pohon tersebut agar kemudian orang-orang yang lewat tidak terganggu di jalan tersebut. Maka dikarenakan dengan amalan itu, amalan yang terlihat kecil, terlihat sederhana, tapi dia lakukan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Jalla wa'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan orang tersebut kemana? Ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak contoh-contoh yang lainnya. Memaafkan ya hutang, orang yang memang tidak sanggup untuk membayar hutangnya kepada kita anggap hutangnya lunas dan lain sebagainya. Dan ada hadisnya dari Nabi SAW bahwasanya ada seseorang yang dikatakan orang yang kaya raya, ya, yang mana dia banyak menghutangkan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Lalu kemudian pada saat ya jatuh temponya, dia utus utusannya untuk menagih hutang-hutang tersebut, seraya kemudian dia berpesan terlebih dahulu, kamu ambil yang ada, kalau kemudian tidak ada maka maafkanlah. Maka anggap lunas saja. Karena saya berharap dengan saya memaafkan hutang-hutang mereka, saya berharap Allah Jalla wa'ala juga akan mengampuni dan memaafkan dosa-dosa saya nanti di akhirat. Maka benar Allah Subhanahu wa ta'ala maafkan kemudian dosa-dosa orang tersebut, karena ketika dia melakukan amalan tersebut, dia lakukan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menghadirkan niat dalam setiap amal perbuatan, ini adalah bab yang besar, bab yang agung di dalam syariat kita, yang menjanjikan pahala yang begitu besar dan berlipat-lipat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi kemudian dalam sebuah qawaid fiqhiyah yang disampaikan oleh para ulama, mereka mengatakan bahwasanya al-'adatu tanqalibu ilal ibadati bin niyati as-salihah. Bahwasanya sebuah kebiasaan, sebuah rutinitas, selama kebiasaan itu tidak bertentangan dengan syariat, artinya adalah hukumnya mubah, hukumnya adalah boleh, maka kebiasaan yang seperti ini bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kalau diiringi dengan niat yang benar. Kalau diiringi dengan niat yang benar. Ya, niat yang benar itu kayak gimana? Niat yang benar itu adalah niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatnya adalah karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa Ustaz? Contohnya misalkan, ya bapak-bapak, ya biasanya kalau sebelum kerja itu ngapain Pak? Mandi kan ya? Mandi termasuk kebiasaan atau tidak? Kebiasaan.
dan hukumnya adalah mubah. Boleh-boleh aja. Boleh itu artinya kalau dikerjakan nggak dapat pahala, kalau ditinggalkan juga nggak dosa. Ya, orang mau mandi mau nggak ya terserah, karena hukumnya adalah apa? Mubah. Hukumnya adalah kebiasaan. Nah, kalau kemudian kita mandi misalkan pada hari Jumat, kalau niatnya mandi adalah untuk bersih-bersih, untuk kemudian agar badannya segar, untuk kemudian menghilangkan bau dari badannya, agar kemudian ketika nyampe kantor nggak mengganggu orang lain, atau malu kalau kemudian tercium bau badannya oleh orang lain. Kalau niatnya yang seperti ini, maka tentunya ini akan dihukumi sebagai suatu kebiasaan saja dan tidak akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi beda halnya kalau kemudian pada hari Jumat misalkan tadi kita niatkan mandi untuk mandi pada hari Jumat sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita niatkan untuk mandi pada hari Jumat, untuk nanti kita siap-siap sholat Jumat dan lain sebagainya, maka mandi yang tadinya terlihat sebagai sebuah kebiasaan saja, ini bisa menjadi sebuah ibadah dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dengan apa, Pak? Mandi. Habis mandi ngapain, Pak? Sarapan. Ya, sarapan. Ya, sarapan juga hukumnya adalah apa? Mubah. Ya, boleh-boleh saja. Kulu washrabu. Makan dan minumlah kalian. Kalau kemudian kita makan niatnya hanya ya menghilangkan rasa lapar, ya, agar kemudian kuat dalam perjalanan menuju ke tempat kerjaan misalkan, maka ini tentunya hanya akan bernilai sebagai sebuah kebiasaan, tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kemudian seseorang ketika makan dan minum misalkan, dia niatkan, saya makan dan minum agar saya kuat dalam melakukan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Karena yang namanya ibadah itu butuh energi atau tidak? Butuh. Ya, orang kalau kelaparan itu biasanya apa? Ya, akan mempengaruhi tenaganya dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, salatnya, gerakan-gerakannya jadi lemes. Ya. Kemudian kalau hadir di majelis ilmu karena belum makan, ya mengganggu perutnya, keroncongan sehingga nggak betah di majelis ilmu. Ya, dan lain sebagainya. Maka kalau kemudian seseorang ini makan, meniatkan untuk menguatkan badannya, agar kemudian mengembalikan energinya, agar pulih energinya, agar dia bisa melakukan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala secara maksimal, maka kalau dia meniatkan hal tersebut, maka ini akan dicatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seseorang setelah makan dia memuji Allah Jalla wa'ala, dia mengucapkan alhamdulillah, atau kemudian mengucapkan doa setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan meridhai hamba tersebut. Akan turun ridha dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan. Setelah makan ngapain, Pak? Berangkat kerja, ya enggak? Berangkat kerja. Nah, berangkat kerja niatnya apa? Kalau niatnya adalah untuk mencari rizki yang halal, untuk kemudian bisa menafkahi keluarganya, menafkahi istrinya, menafkahi anak-anaknya dengan harta yang halal, menafkahi kedua orang tuanya, dan orang-orang yang lainnya yang berada di bawah tanggungannya, maka kalau seseorang bekerja dengan niat yang seperti ini, maka apa? Maka ini tergolong ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dicatat apa? Ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya mana?
Dalilnya adalah sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni dan yang lainnya. Dan hadisnya derajatnya adalah hadis sahih li ghairihi. Kata sebagian ahli hadis bahwasanya suatu ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulin ala nasyatihi. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada seseorang yang tengah bekerja dengan giatnya, Pak. Ya, dengan semangatnya dia bekerja. Faqalu, lalu kemudian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana hadza fi sabilillah." Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya orang ini giat seperti ini, ya, rajin seperti ini, dia lakukan di jalan Allah Jalla wa Ala, maka tentunya lebih baik. Ya. Kalau dia rajinnya seperti ini dalam fi sabilillah, di jalan Allah Jalla wa Ala, tentunya lebih baik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Kalau laki-laki tadi yang giat kerjanya itu, dia keluar dari rumahnya dengan niat mencari rezeki yang halal untuk kemudian dia nafkahi kepada anak-anaknya yang masih kecil, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Berarti orang ini kalau dia meniatkan untuk menafkahi keluarganya, menafkahi anak-anaknya, maka dia dianggap berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Kalau orang tersebut keluar dari rumahnya dalam rangka mencari rezeki yang halal untuk bisa dia nafkahkan kepada kedua orang tuanya yang sudah tua, yang sudah tidak sanggup lagi bekerja dan lain sebagainya, fahuwa fi sabilillah, maka dia juga berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kana kharaja ala nafsihi ya'ifuha fahuwa fi sabilillah. Demikian pula kalau orang tersebut keluar dari rumahnya mencari rezeki yang halal dalam rangka menjaga kehormatannya dari meminta-minta kepada orang lain, fahuwa fi sabilillah, maka dia juga berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi luar biasa, Pak. Potensi ibadah ini ada dalam 1 kali 24 jam aktivitas kita sehari-hari. Ibadah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya sebatas pada sholat kita, pada puasa kita, pada hal-hal yang kemudian terlihat ya secara kasat mata itu adalah sebuah ibadah di sisi Allah Jalla wa Ala. Tapi lebih daripada itu, sesuatu yang terlihat sebagai aktivitas, kegiatan, kebiasaan kita sehari-hari, ini bisa berpotensi menjadi sebuah ibadah dan diberikan pahala oleh Allah Jalla wa Ala kalau kemudian kita lakukan dengan niat yang benar. Tujuannya karena Allah, tujuannya karena ingin ibadah, tujuannya karena apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dengan tidur, ya, begitu pula dengan ya kebiasaan-kebiasaan yang lainnya. Kalau diniatkan untuk ibadah di sisi Allah Jalla wa Ala, maka ini akan menjadi apa? Potensi ibadah, potensi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi ya, kita ingatkan bahwasanya bab terkait tentang keikhlasan, menghadirkan niat dalam setiap perbuatan, ini adalah bab yang agung, bab yang besar sekali di dalam syariat kita. Nah, ini hati yang pertama tadi ya, yaitu yang disebut dengan hati yang bersih. Ya, hati yang bersih. Hati yang sehat, yaitu hati yang ya selalu tunduk dan patuh ya terhadap apa-apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati yang senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang kedua, yaitu hati yang disebut dengan hati yang mati. Ya, hati yang mati. Kalau tadi hidup, lawannya apa? Mati. Yaitu apa? Yaitu hati-hati yang tidak ada kehidupan di dalamnya, hati-hati yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, hati-hati yang tidak pernah beribadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hati yang mati. Ya, karena sesungguhnya yang membuat hati seseorang itu menjadi tumbuh subur, yang membuat hati seseorang itu hidup adalah ketika hati tersebut digunakan untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati seseorang kosong dari ibadah, dari mengenal Allah Jalla wa Ala, maka sesungguhnya hati tersebut adalah hati yang apa? Hati yang mati. Ya. Dan hati yang mati adalah hati yang apa? Hati yang lebih buruk dibandingkan dengan hati binatang dan juga hewan-hewan. Bukankah Allah Jalla wa Ala berfirman, "Lahum qulubun la ya'qiluna biha, wa lahum adanun la yasma'una biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, ulaika kal an'ami bal hum adall." Ya. Jadi orang-orang yang kufur kepada Allah Jalla wa Ala, mereka secara zahirnya punya hati atau enggak? Punya. Tapi hatinya enggak hidup. Tapi hatinya enggak pernah dipakai untuk mengenal Allah Jalla wa Ala, untuk melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Jalla wa Ala. Mereka juga punya pendengaran tapi enggak pernah dipakai untuk mendengar ya firman-firman Allah Jalla wa Ala, perintah-perintah Allah Jalla wa Ala. Lalu kemudian mereka juga punya mata untuk melihat bagaimana kebesaran Allah Jalla wa Ala. Maka orang-orang yang seperti itu, yang tidak pernah memfungsikan hatinya dengan baik, anggota badannya untuk mengenal dan melakukan ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala, Allah ibaratkan mereka ulaika kal an'am, mereka itu sama persis seperti binatang, balhum adall, bahkan mereka lebih buruk, lebih parah dibandingkan dengan apa? Dengan binatang. Karena kalau binatang masih apa? Masih bisa bertasbih kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, kalau ini apa? Tidak sama sekali. Ya, maka ini adalah hati yang mati. Yaitu hatinya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Jalla wa Ala dan tidak ada ketaatan di dalam hatinya atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang disebut dengan hati yang sakit. Kemudian yang ketiga, termasuk bagian daripada macam-macam hati yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu hati yang sakit. Ya, dia hidup tapi apa? Tapi sakit. Ya, dia hidup tapi sakit. Ya, lebih baik mana Pak? Sakit gigi apa sakit hati? Tapi sakit hati di sini bukan sakit hati karena apa? Ya. Dia hidup tapi apa? Tapi sakit. Yaitu hatinya orang-orang yang masih memiliki keimanan kepada Allah Jalla wa Ala. Akan tetapi hatinya ini ya diserang, telah ditumbuhi dengan beragam macam penyakit dikarenakan maksiat dan perbuatan dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan apa? Dengan hati yang sakit. Lebih parah mana, Pak? Sakit yang menimpa badan kita atau sakit yang menimpa hati kita? Lebih buruk, lebih parah adalah kalau sakit itu menimpa hati kita. Kata para ulama, di antaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sakit hati itu lebih parah, lebih buruk dibandingkan dengan sakit yang menimpa badan dan jasad seseorang. Karena kalau sakitnya hanya di badan saja, itu mentok-mentoknya penderitaannya itu sampai mati aja. Kalau sudah mati selesai. Tapi kalau orang yang hatinya bermasalah,
hatinya berpenyakit, ya, enggak hanya berakhir dengan kematiannya, akan tetapi akan memiliki dampak yang buruk nanti di akhirat ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini apa? Hati yang sakit. Dan para ulama sebagiannya membedakan hati yang sakit itu ada dua. Ya, hati yang sakit itu ada dua. Yang pertama adalah hati yang sakit dikarenakan adanya syubhat. Yang kedua adalah hati yang sakit dikarenakan adanya dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seseorang kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pertama, hati yang sakit karena adanya syubhat, ini biasanya menimpa siapa? Menimpa orang-orang munafik. Ya, akan muncul keraguan-raguan di dalam hati mereka. Dan penyakit berupa syubhat ini adalah penyakit yang sangat-sangat berbahaya sekali. Karena bisa mengubah orang yang tadinya beriman, dikarenakan kemudian sampai kepadanya syubhat, ini kemudian merubah pola pikirnya dan merubah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang terkena pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan syariat Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini termasuk jenis daripada penyakit syubhat yang bisa mempengaruhi apa? Mempengaruhi keimanan seseorang kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika syubhat ini sampai kepada dirinya, maka ini akan merubah pola pikirnya. Lalu kemudian yang tadinya dia tunduk terhadap apa yang menjadi ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia terkena syubhat, dia berubah ketentuan yang tadinya dia tunduk, lalu kemudian dia kritik dengan sekeras-kerasnya, padahal dalil-dalil yang ada terkait tentang syariat tersebut itu sudah benar-benar jelas ketetapannya, baik dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pernah kenal namanya siapa? Aminah Wadud. Pernah, Pak? Aminah Wadud, seorang wanita yang dikenal karena kontroversinya menjadi imam, ya, di tengah sholat yang dihadiri, yang menjadi makmumnya adalah kaum laki-laki dan kaum perempuan. Bahkan kemudian jamaahnya sholat secara apa? Secara gabung antara jamaah laki-laki dengan jamaah perempuan. Nah, ini dari mana datangnya pemikiran-pemikiran seperti ini? Ini pemikiran-pemikiran yang kemudian mengandung banyak sekali syubhat yang berakar dari mana? Yang berakar dari para orientalis. Mereka yang menjejali orang-orang yang beriman untuk merubah pola pikirnya terhadap apa-apa yang menjadi ketentuan Allah dan Rasulnya. Bahkan ya, sebagian di antara mereka tidak segan-segan untuk mengkritik hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak sesuai dengan akal mereka, mereka buang hadis tersebut. Mereka katakan hadis ini tidak relevan. Waliyadzubillah. Maka ini adalah apa? Ini adalah syubhat, ya, yang bisa mempengaruhi keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ya, yang namanya hidayah, yang namanya taufik dari Allah Jalla wa Ala, itu tidak berasal dari apa? Dari otak. Enggak berasal dari kecerdasan. Orang yang pintar, orang yang cerdas tidak menjamin dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama ketika memberikan sifat kepada orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Mu'tazilah itu, Pak, orang-orang yang menyimpang, padahal di dalamnya banyak sekali orang-orang yang pintar. Ya, banyak sekali orang-orang yang pintar banget. Ya, kalau dibaratkan IQ-nya 200. Ya, IQ-nya 200. Ya, cerdas dan pintar sekali. Kata para ulama, ya, ketika mensifati orang-orang Mu'tazilah, kata mereka utu zaka'an wa ma utu zaka'an. Allah berikan kepada mereka kecerdasan,
Allah berikan kepada mereka kepintaran, tapi Allah tidak berikan kepada mereka kesucian hati untuk menerima apa? Untuk menerima kebenaran, untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini apa? Ya, sakit hati yang berasal dari syubhat. Kemudian ada juga sakit atau penyakit hati yang berasal dari apa? Yang berasal dari perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seseorang ketika kemudian ya malas untuk beribadah kepada Allah Jalla wa ala, malas untuk kemudian melakukan rangkaian ketaatan kepada Allah Jalla wa ala, maka ya penyakit hati yang muncul dari dalam dirinya ini berasal dari apa? Berasal dari maksiat dan perbuatan dosanya kepada Allah Jalla wa ala. Ya. Dan kita juga harus berhati-hati terhadap apa? Penyakit hati yang seperti ini karena dosa dan maksiat yang kita lakukan. Nah, di antara jenis penyakit seperti ini adalah seperti misalkan ya sombong, ya, al-kibr, atau kemudian juga iri, hasad ya kepada orang lain. Yang kita tahu ya kesombongan adalah merupakan salah satu sebab ya iblis ini kemudian apa? Keluar dari ketaatan kepada Allah Jalla wa ala dan menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara. Dan ketika kami perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, maka kemudian seluruh malaikat pun sujud kepada Nabi Adam kecuali satu, yaitu iblis. Dia enggan dan dia apa? Dia sombong. Dan sombong, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sabar itu adalah yang pertama yaitu batarul haq. Orang yang sombong pasti akan menolak kebenaran. Iblis ketika dia sombong, dia tolak kebenaran, dia tidak mau taat kepada apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah perintahkan dia sujud tapi dia enggak mau sujud. Wa ghamtun nas, dan yang kedua dia pasti akan meremehkan orang lain. Merasa dirinya lebih tinggi, merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya lebih besar dibandingkan dengan orang lain. Dan inilah yang kemudian menghinggapi hati iblis. Qala ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku enggak mau sujud kepada Nabi Adam karena saya jauh lebih baik dibandingkan dengan Nabi Adam. Level saya beda dengan levelnya Nabi Adam. Nabi Adam itu adalah bawahan saya, junior saya. Ya, saya lebih baik daripada Nabi Adam. Karena apa? Karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Nabi Adam engkau ciptakan dari apa? Dari tanah. Nah, ini apa? Yang namanya kesombongan. Ya, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang di dalam hatinya ada sebesar biji zarah dari kesombongan. Karena memang dampak daripada kesombongan ini yang luar biasa ya tadi. Ya, dia akan kemudian menolak kebenaran yang datang kepadanya, dan yang kedua adalah dia akan meremehkan siapa? Meremehkan orang lain. Penyakit hati yang lainnya, ya, yaitu hasad, dengki kepada orang lain. Bukankah salah satu faktor yang menyebabkan orang-orang Bani Israel itu kemudian tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala dikarenakan faktor apa? Faktor hasad, dengki dan iri yang ada di hati mereka. Yaitu ketika Allah Jalla wa ala memilih dan menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari bangsa Arab dan bukan berasal dari bangsa Bani Israel, Allah jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, bahkan menjadi penutup nabi dan para rasul, ya. Maka karena hasad dan irinya orang-orang Bani Israel ini, mereka tidak mau dan enggan beriman kepada siapa? Beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka tahu enggak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir yang Allah utus kepada
kepada manusia? Tahu. Ya, tahu. Allah katakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Bani Israel itu kenal Nabi sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Ada nggak orang tua yang nggak kenal anaknya? Nggak ada. Ya, dari kejauhan saja sudah kenal, sudah lihat itu adalah anaknya. Bahkan kalau kemudian anaknya membelakangi dirinya, itu juga ya pasti sudah tahu mana anaknya, mana yang bukan. Karena dia tahu persis ya pakaian-pakaian yang dia gunakan selama ini. Dia tahu persis bagaimana bentuk badannya. Dia tahu persis bagaimana rambutnya, bagaimana tingginya, bagaimana kemudian berat badannya dan lain sebagainya. Ya, maka mereka tahu dan mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi yang terakhir, sebagaimana mereka persis mengenal anak-anak mereka. Jadi nggak ada satupun dari kalangan orang-orang Bani Israel yang tidak mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena seluruh sifat-sifat kenabian, sifat-sifat ketika Allah Jalla wa'ala menyampaikan di dalam Taurat mereka, di dalam kitab-kitab mereka telah tersampaikan bahwasanya sifat-sifat daripada Nabi yang terakhir yang akan diutus oleh Allah Jalla wa'ala adalah sekian dan sekian. Ya. Jadi ini apa? Inilah penyakit hati yang lainnya. Jadi banyak sekali penyakit hati-hati yang lainnya yang kemudian kita harus memang benar-benar waspada terhadap apa yang ada di dalam hati kita. Makanya temanya itu adalah hati-hati dengan hati. Karena hati ini bisa membawa kita kepada kebaikan. Ya, hati ini bisa mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah Jalla wa'ala dalam kita melakukan amal-amal, dalam kita melakukan aktivitas dan lain sebagainya. Tapi juga sebaliknya, hati ini bisa berdampak keburukan bagi kita manakala kita tidak bisa mengelola hati kita dengan cara yang benar, manakala hati kita ini menyimpang dari apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya hati kita ini sebagai manusia adalah hati yang lemah. Ya, butuh untuk dikuatkan. Yang bisa menguatkan hati kita ini siapa? Ya, pemilik hati. Yaitu siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Wahai Zat yang Maha memalingkan hati, palingkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Jadi kita minta, kita doa kepada Allah Jalla wa'ala sambil kita apa? Perbaiki diri kita, sambil kita tingkatkan amal saleh kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Jalla wa'ala, yang dengan ini Allah akan berikan taufik kepada kita dan akan memperbaiki keimanan dan keislaman kita. Bukan sebagaimana perkataan orang-orang yang nggak benar kadang-kadang. Ya, misalkan ya perempuan ini yang paling banyak, ya sebelum berjilbab saya ingin jilbabin hati saya dulu. Nah gimana hatinya akan berjilbab kalau kemudian fisiknya saja ini kemudian tidak tunduk terhadap apa yang menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka bagaimana bisa Allah akan melembutkan hatinya? Maka bagaimana bisa Allah akan berikan petunjuk kepada siapa? Kepada hatinya. Lah wong dia tidak apa? Nggak tunduk terhadap apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harus dia lakukan adalah yang pertama, dia lakukan apa-apa yang menjadi perintah Allah Jalla wa'ala. Allah perintahkan dia untuk tutup aurat, dia tutup auratnya. Kalaupun ada kesalahan-kesalahan, kalaupun ada keburukan-keburukan, kelemahan-kelemahan yang masih ada pada dirinya, maka dia minta dan doa kepada Allah agar Allah memperbaikinya. Berapa banyak ya sahabat atau orang-orang yang Islam di bawah tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika di awal-awal keislamannya mungkin biasa-biasa saja, tapi lambat laun kemudian mereka menjadi baik keislamannya, ya menjadi baik keislamannya. Ya. Jadi ya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga
bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa melembutkan hati-hati kita, dan semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa menetapkan hati kita di atas iman, di atas Islam, di atas ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, dan semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan hati-hati kita hati-hati yang bersih, hati-hati yang senantiasa tunduk terhadap apa-apa yang menjadi perintah dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kalaupun ada beberapa penyakit yang ada di dalam hati kita, semoga Allah bersihkan penyakit-penyakit tersebut, dan semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita sebagai pribadi yang jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, barangkali ada satu atau dua pertanyaan, silakan. Kenapa? Oh ya, ini temanya hati-hati dengan hati, bukan hati-hati dengan lisan. Nanti insya Allah di kesempatan yang lainnya, hati-hati dengan lisan ya insya Allah. Betul Bu, insya Allah nanti di kesempatan yang lainnya akan kita jelaskan. Karena tema kita pada kesempatan hari ini adalah hati-hati dengan hati. Jadi kita hanya menjelaskan dalam masalah hatinya saja. Insya Allah ini mungkin rekomendasi untuk ya pertemuan berikutnya kita akan ya membahas tentang lisan. Jadi hati-hati dengan lisan ya berikutnya insya Allah. Ya, terima kasih Bu atas saran dan usulannya. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada ya, cukup ya, sudah suruk. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang benar datangnya dari Allah Jalla wa ala, dan yang salah berasal dari kejahilan dari saya sendiri dan juga dari syaitan. Fastaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.